Pokoknya kiri kanan bicara ke teman. Kau masih hidup silakan tanya nih. Coba saya beri gambar panjang tangan lepas sedikit. Ayo kita bernafas. 1, 2, 3. Coba lepas pelan-pelan. Saudara lihat, bukankah itu sebuah mujizat? Amin. Bukankah itu sebuah mujizat? Alhamdulillah bersama dia Tuhan. Kita ambil tempat ini karena mujizat saudara. Itu sebabnya saya ingin berbagi sedikit bagian dengan percayaan untuk saya juga memberi kepada saudara-saudara sebagai imam dalam keluarga, sebagai imam dalam pelayanan dalam pengenalan, bahkan juga dalam tanggung jawab lain yang kita percayai. Puji Tuhan, hari ini pada awalnya saya pikir-pikir saya tidak usah untuk muncul dalam penyampaian materi. Biar saja teman-teman yang lain menghamba Tuhan, karena biar kami terus memantau, mengontrol seluruh perkembangan dalam kegiatan ini sampai menyelesaikan semua program ini dalam pengawalan. Tapi beberapa hal Tuhan sampaikan, termasuk sekretaris beliau disampaikan ke saya tidak itulah harus sampaikan materi. Sudah baik kalau begitu saya akan menyediakan sebuah materi. Dan materi kita hari ini sebenarnya adalah bagian lanjutan dari materi kemarin, yaitu gambar diri. Amin. 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 Saya ingin dibawa sebagai poin. Ya. Rekan apa yang asosiasi Bapak Andi Puji sama Pak Andi sekarang asosiasi pakai belakang untuk teman-teman kita. Sekarang coba saya tanya Bapak Andi dan Bapak Andi jauh. Bapak Andi hari ini kenal tidak bentuk diri Bapak Andi? Siap kenal. Modelnya bisa digambar. Bisa. Beri gambaran kepada kami. Ya, kalau gambar seperti apa kira-kira? Gambaran Siap. Ya, kulit hitam, apa, botak, kemudian tinggi badan 160 cm, berat badan, ya ini berat badan saya berat badan saya 70 lebih, ya, sudah 67, itu berat badan. Usia 55 tahun. Apa lagi? Aktivitas? Tidak. Iya, itu gambar. Tinggi badan 160, berat badan 67 kilo, kulit hitam. Iya, wajah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kemarin bisa beri gambaran sebelum jadi seperti sekarang. Waktu zaman SMP, SMA, sampai kuliah, kira-kira kepala yang seperti ini kan sebenarnya. Iya, ini fakta. Ini bicara fakta. Ya, kalau dulu memang perjalanan itu fakta. Karena sesuai dengan
kita akan merasa percaya diri kita. Karena Tuhan yang membuahkan segala keadaan. Saya coba saja nama Markus. Gambar diri seseorang mempengaruhi tiap aspek dari perilaku orang itu. Haleluya. Jadi seseorang akan terlihat ketika gambarnya jelas. Itu akan berpengaruh ke seluruh karakternya. Amin. Kadang-kadang kita bapak-bapak tidak kenal diri kira-kira. Itu harus kenal diri. Halo. Harus kenal diri. Selama kita tidak mengenal diri, selalu kita kerja sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Gambar diri ini sangat penting sekali. Dan pemahaman ini biarlah Tuhan tolong. Saya harap dan berdoa supaya waktu kita pulang kita semua bisa mengenal diri. Haleluya. Ya saya berkata Tuhan, aku orang yang najis ini. Dan aku orang tinggal di antara bangsa yang najis ini. Hidup kami pada dalam kenajisan. Ada Tuhan dalam diri saya. Oke, saya panggil ini barang, saya taruh di mulut itu. Supaya aku dikuduskan, ditebus dan lain sebagainya. Sesudah itu, baru aku pesan, siapa yang mau pergi untuk aku? Ya saya berkata, ini aku, putuslah aku. Gambar diri itu perlu kembali kepada yang sesungguhnya. Pertanyaan saya yang kedua, itu klasis yang penting orang tua saya. Bapak saya tanya Bapak dulu, waktu Bapak lahir itu Bapak berdosa tidak? Tidak kan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi setelah Bapak bertumbuh, Bapak berdosa tidak? Berdosa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ini yang hilang, gambar aslinya itu yang hilang. Awalnya kita tidak berdosa, tapi kita tumbuh dalam situasi yang berdosa, maka kita jadi berdosa. Makanya perlu kita kembali ke gambar yang sesungguhnya. Masih mau bangkit? Taruh tangan dan mengatakan saya pulang. Gambar saya sudah dimodifikasikan. Saya pulang. Gambar saya sudah diperbaiki. Dan mereka tidak lihat gambar yang sesungguhnya kelihatan di kemari. Tapi pulang gambar yang asli. Cerahnya hari ini senyum saudara sudah berbeda dari senyum yang kemarin. Amin. Amin. Amat saya bilang aku pulang ke rumah itu jadi repot karena saya berbeda. Fadil sudah dalam damai. Saudara yang kasih saya foto sendiri. Waktu foto saya di baliho-baliho. Pasti saudara akan berkata, ini pakai daerah. Amin. Saudara kenal diri saya melalui gambar. Saudara, saya kenal Bapak Hodumi ketika dia pasang poster di Bali, walaupun tidak pernah saya lihat. Saudara tahu, ini yang iblis buat kita kehilangan gambar. Oke, saya beri contoh sebelum masuk ke materi. Ini gambar saya, Bapak kembali, Bapak Andin berdiri. Jadi sini saya dulu. Oke, mari dekat gambar itu, Saudara perhatikan antara gambar dengan yang berdiri cocok tidak? Tidak. Cocok tidak? Yang berdiri dengan yang gambar dengan yang berdiri? Tidak. Tidak sama. Sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapak Andin. Saya harap mulai saudara-saudara, bapak-bapak, hamba Tuhan terinspirasi. Mulai dulu, saya bisa masuk ke intinya. Sekarang coba saya berdiri dengan gambar ini. Sama tidak? Sama.
Sama. Sama tidak? Sama. Ini yang hilang dari diri kita selama ini. Haleluya. Haleluya. Ini yang hilang dari kita selama ini. Makanya Tuhan ingin ada pemulihan gambar diri kita yang sesungguhnya. Jangan gambarnya itu pendeta mulai yang berdiri pendeta hidup. Tetap berdiri. Amin. Amin. Saya mungkin agak cepat saja. Gambar itu menandakan kemampuan untuk belajar. Yang kedua, gambar itu menandakan kapasitas untuk bertumbuh dan berbuah. Ketiga, gambar itu menentukan pilihan teman, pasangan dan pekerjaan. Yang keempat, saya ada banyak yang saya pilih di sini. Gambar itu menentukan cara orang lain memandang diri Anda. Haleluya. Orang akan melihat kita dan mereka akan berkata, oh orang ini begini, 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 dan begini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu untuk mereka ingin kita, tapi cukup lihat gambar dan mereka tahu karakter kita. Haleluya. Kadang-kadang gambar ini beda, dia hilang kata. Tidak sesuai dengan gambar yang sebenarnya. Waduh, itu nama itu Yesus. Tapi namanya bagus, namanya Yesus. Tapi di luar tidak sesuai dengan nama itu. Haleluya. 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 Saya harap nanti di debat tidak didiskusi panel. Baru nanti temanya yang tadi setuju saya. 14 Oktober 74 itulah tahun lahirnya kita. Terdaftar dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita buka ruang ini sehingga saudara punya aspirasi disampaikan. Amin. Kami undang pimpinan-pimpinan gereja, baik pimpinan masa lalu dan sekarang, dengan tujuan supaya berbicara tentang TPP. Gambaran 50 tahun yang lalu dengan gambaran yang tahun yang akan datang, persiapan Jumat yang kedua. Apa yang kita gambarkan untuk menentukan suatu gambaran organisasi yang sehat di masa yang akan ingat, kita akan bawa gereja ini untuk diubahkan seperti Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kali ini butuh pola-pola baru, butuh konsep-konsep baru yang sangat merubahkan seluruh batang tubuh GPDP. Baik organisasinya, manusianya harus dirubah sampai manajemen Yesus ada di gereja. Haleluya. Haleluya. Dan gambar ini jangan sampai hilang. Minta maaf banyak, tapi saya bikin sedikit saja sampai ada diskusi. Ada ruang tanya jawab. Nah, ini saya di daerah pelayanan. Saya foto dengan orang-orang di dalam. Saya melayani mereka selesai. Ada foto ya. Ini. Aceh dulu ini kapal yang menembak. Bagaimana Bapak Destapa? Coba kurenungkan sekarang. Gambar diri kita awalnya itu dari mana? Saya Tuhan harus berbangun untuk bongkar sedikit misteri tentang keberadaan Roh Kudus. Saudara, kita datang dari siapa? Dia mendekati dengan gambar yang pernah terjadi kasus di tanah ini. Amin. Ada dua gambar yang setelah perkembangan dunia ini, gambar-gambar itu mulai hancur. Gambar yang pertama, Tuhan hanya akan Adam di malam sore. Tuhan masih berjumpa dengan Adam karena segambar dengan dia. Tapi gambar kedua masih mendengar panggilan Allah. Di mana kain terhadap Guru Tuhan, aku bersembunyi karena aku telanjang. Dia masih servis, masih ada pemulihan.
Tapi gambar hari ini, apakah masih terjawab? Amin. Coba kita diam diri sedikit yang diperlukan. Pernahkah kita sangat mendengar panggilan Allah dalam inspirasi jiwa kita dengan dia? Atau kita kan lupa? Saudara Yesus kasih. Dulu saya memandang diri saya tidak berharga, tidak pandai berbicara dan ceroboh. Akibatnya saya selalu minder. Haleluya. Sekarang pernah rasa minder, maka saya pun tidak mungkin langsung jadi seperti ini. Tidak mungkin langsung memimpin, tidak mungkin. Sehingga dulu waktu mau memimpin itu rasanya berat, rasanya sulit. Tapi semakin terproses, maka jadi bisa. Haleluya. Saudara kalau lihat gambar kita semula, itu ada kemampuan yang dikodrati, kemampuan Allah yang berlembaga dalam diri kita. Maka kita juga memiliki kemampuan ilahi yang bukan membuat Tuhan Yesus. Tapi kemampuan kapasitas ilahi ini hilang, makanya sulit untuk kita memiliki keberanian berjumpa dengan Allah. Banyak cara yang kita pakai, termasuk penyembahan yang tadi dijelaskan bahkan yang kemarin, untuk kita berjumpa dengan Allah. Tapi kalau kita mengenal gambar diri kita yang benar, saya kadang-kala kalau saya serasa beban terlalu berat, saya cuma pegang gitar atau main keyboard sedikit saja. Lagu yang selalu membuatkan saya lagu yang tadi, Kau Tuhan yang tinggal dalam hidup, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Kita jadikan dia menjadi gambaran dari kerja-kerja kita. Haleluya. Supaya hidup kita yang tidak berarti, yang ceroboh, yang tidak bisa bicara, yang minder ini, Tuhan bisa beri keberanian untuk kita berbicara. Haleluya. Teman-teman gembala, hamba Tuhan, bapak-bapak, sama-sama kita laki-laki. Kalau gambar diri ini ada, maka semua dalam keluarga aman. Kalau ini mau keluarga aman, kenal gambar diri. Amin. Saudara mau kemana rumah tangga kemudian Allah, kenal dulu gambar diri. Rumah tangga kita menjadi keluarga yang hebat dan diberkati oleh Tuhan. Menjadikan alam kita, saudara saya cepat saja. Manusia menjadi gambar dan bentuk Allah, punya maksud untuk meneruskan karya Allah di bumi ini. Jadi ada sebuah pada teladan, ada sebuah pada legasi yang dipercayakan, yang Tuhan tinggalkan. Saudara terima dengan nasihat ini. Setelah semua Tuhan ciptakan dari baru, dimodifikasikan dari baru, bahkan yang tidak ada Tuhan buat jadi ada. Setelah ciptaannya semua beres, baru dia amanatkan kepada Adam supaya meneruskan, lakukan tugas pelayanan ini. Haleluya. Nah, sudah ini ada ini kuantum sudah. Semua yang ada di dalam ini oleh hari ini sudah bisa terlakukan. Lautan kalau menurut sebuah lampu yang sama, bisa kita atur tidak? Kadang-kala Tuhan berdiri dan berkata, Yesus ada semuanya berarti dan Tuhan menurut saya. Terpaksa termasuk dari diri. Dalam nama Yesus, mau berteduh. Kalau saya membilang mungkin kalau sudah lihat api jangan sengaja. Amin. Secara logika tidak mungkin. Kenapa? Karena kita masih dibatasi dengan alam yang terbatas. Makanya kita kembali ke ruangan yang tidak terbatas, yaitu gambar diri yang telah hidup. Dan dalam Tuhan Yesus, Allah Tuhan berikan otoritas untuk mengendalikan semua yang ada di dalam alam. Tapi
untuk mengambil tidak bisa. Harus kerja. Sudah tidak bisa lagi ada kepercayaan, karena itu harus kerja. Tidak bisa meramal, karena itu harus kerja. Cari hidup susah, karena itu kerja. Kembali ke dalam ini, maka Tuhan kembali sesuai dengan Tuhan dan Yesus. Saudara kembali, amin. Kepercayaan Allah meneruskan keadaan Allah. Yang paling penting sebenarnya cepat saja. Mengapa Tuhan juga meneruskan keadaan sendiri? Supaya orang semua untuk memuliakannya, menikmati hubungan kita ini dan kasih sayang Dia. Ada suatu tujuan Allah membentuk kita menurut gambarnya, supaya kita tidak perlu lagi untuk setengah mati cari Tuhan. Amin. Saya kalau baca ini dan saya buat sebuah analisa tentang ini, saudara kalau menemukan bahwa waktu ada masih sama dengan Tuhan, kira-kira ada yang cari Tuhan kan ada yang cari Allah. Halo, teman-teman Bapak, waktu ada masih sempurna di Taman Eden, gambarnya serupa dengan Allah. Kira-kira ada yang cari Tuhan atau Tuhan yang cari Adam? Tuhan yang bertindak menjadi Adam di pagi sore, karena Dia gambarnya. Haleluya. Saudara mau dibimbing oleh Tuhan tiap hari, kembali ke gambar. Tuhan akan terus berdunia. Pagi sore, Adam tidak cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari Adam. Amin. Kenapa Dia cari Adam? Ada sebuah hubungan kekal yang tanpa batas. Hubungan yang intim lebih dalam dari keintiman suami istri sama Yesus Kristus. Sampai semua yang disempurna telayanan kita ini Tuhan lepaskan kita, sebab Dia dapat dipercaya. Saudara dipercaya Tuhan, mau dipercaya Tuhan, mau dipercaya Tuhan. Dia hanya ingin kita supaya dapat membangun dalam diri kita sesungguhnya. Bermalam ada kasih sayang yang berhasil. Ini Bapak saya sayang sekali sama saya. Penuh kasih sayang dan penuh saya. Kalau saya mau lihat saya, aku membantu saya. Bapak saya makan. Terima kasih bersama. Dia kasih saya makan karena Dia sayang saya. Bagaimana Dia bisa sayang saya? Sementara gambar saya tidak cocok saja dari Dia, sifatnya tidak cocok. Saudara percaya jalan dengan mujizat. Percaya Tuhan dengan mujizat. Kau mungkin berkata saya datang ke Dia, saya tidak punya apa. Saya tidak punya apa. Saya mau berkata, kalau Engkau disayang, haleluya. Engkau apa yang Engkau berikan, karena Engkau gambar dalam manusia. Mungkin saya tanya lagi, Bapak Gembala, Bapak Gembala bagaimana? Saya tanyakan dulu, waktu pas foto ditaruh di luar, kemudian ada orang datang pikir-pikir kesusahan, Bapak mengerti? Bapak bisa sanggup sih, marah
Posternya sudah tempel baik-baik, tiba-tiba ke sana orang tikar-tikar dari ke semua orang. Apa mati? Gambar itu begitu menentukan sebuah keputusan yang terjadi. Haleluya. Saudara percaya kita gambar Allah? Percaya kita gambar yang Tuhan beri? Waktu gambar ini rusak, pasti Tuhan kecewa. Pasti Tuhan marah. Saudara, Yesus kasih ini hal yang buat saya belajar buat mengenal, belajar buat mengetahui identitas saya sesungguhnya apa, supaya kita bisa kenal saya agar punya keintiman dengan Dia, pribadi Yesus yang luar biasa. Haleluya. Apa kata kita tentang citra diri saya? Anda adalah citra Tuhan. Dia tanya menggambarnya sendiri. Jadi saudara kemana, saya kemana? Waktu mereka lihat saya, katakan kiri kanan, mereka melihat Tuhan. Orang kiri kanan. Kalau orang lihat saya seperti itu melihat Tuhan. Bisa kan? Ini dari ini. Ini bukan main-main. Karena kita gambar Allah, maka waktu orang lihat kita, mereka melihat Allah. Saudara lihat foto saya yang tadi. Dari waktu saudara ketemu saya nanti di kota mana saja. Oh, Bapak ini yang di foto kayak di sana. Haleluya. Jadi bukan main-main, tapi lihat dia berdiri, itu penting. Dan gambar Allah itu jangan hilang dari kita. Sehingga yang melihat cuma air penting. Lihat saya langsung bicara begini tidak punya kata. Tapi saya lihatnya waktu mereka juga berdoa luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, bahkan rambut di kepala Anda dan saya hidup oleh Tuhan. Amin. Rambut ini dihidup, saudara tangan rambut. Bapak ada rambut seserang. Bapak balik boleh, rambut seserang. Tahu dari waktu berapa? Saya tidak tanya dulu. Saya tanya di rambut ini. Berapa? Tidak tahu. Tapi saudara gambar Allah ini bisa berlaku. Dia itu, Bapak itu, saya kasih tahu Bapak, saya ingat Bapak saya. Bapak saya beli besar kata-kata waktu bagus nafas. Lanjutkan tugas Bapak. Saya tidak tahu jumlah rambutnya, tapi bukan itu. Hari ini saudara dulu sini tidak tahu berapa banyak rambutmu yang masih tertancap di kepala. Tapi bukan itu. Amin. Dia tahu Bapak dari Babu, dia tahu Bapak dari dia. Sisa rambut dari Bapak dari Kedung Klasis Banawa. Dia tahu Bapak rambut sebagian kosong, tapi sebagian Tuhan masih hidup. Dia kalau tidak izin mau tercampur, tidak bisa tercampur. Tapi hari ini Tuhan izin buat satu persatu harus tercampur. Kenapa menandai bahwa faktor usia semakin habis? Gambar diri itu berbeda. Amin. Yang ketiga, semua hari saya tidak baca ayat, nanti saudara membaca, nanti saya kasih. Semua hari dalam hidup Anda telah ditulis sebelum kita ada. Kita boleh rancang setiap jalan hidup kita. Sekian banyak cita-cita kita. Tapi jangan lupa, Alkitab memberikan gambaran tentang cita diri kita. Bahwa semua hari dalam hidup kita telah ditulis sebelum
Ada benih-benih kekekalan yang Tuhan tahu dalam hidup kita sebelum kita ada. Haleluya. Ada tanda-tanda kekekalan yang Tuhan tahu dalam diri kita sebelum kita ada. Itu Tuhan persiapkan semua kita. Masih pasal 23 sampai 9 ayat 13 hingga 15. Kalau kita baca tentang kita tidak bisa menghilangkan kebaikan Tuhan. Boleh kemurungan sampai hari ini oleh karena kebaikan Janji jadi bagiku oleh karena kemurahan sampai hari ayat ini memberi perwujudan kepada kita bahwa kita ini semua sampai hari-hari yang kita jalani Tuhan telah menghibur sama kita. Ada benih-benih kita yang dengan siapa. Kenapa dia mau kembali supaya kita bisa lagi tapi dengan siapa. Haleluya. Amin. Kalau ingin kalian bilang kata malu, engkau sempurna Tuhan kita. Kau sempurna kita masih malu. Kau sempurna kita masih kekurangan. Tuhan bilang kembali supaya kamu sempurna. Persoalan kita mau terbentuk tidak. Persoalan kita mau diservis tidak. Persoalan kita yang luar biasa. Jadi Tuhan lakukan suatu fungsi kontrol untuk intervensi kita. Oh anak saya, oh ketua daerah Provinsi Papua, modalmu begini, saya perlu intervensi ini. Supaya kau jadi orang yang baik. Saudara menjadi baik, perlu Tuhan intervensi kita. Ada ruangan yang Tuhan lakukan sesuatu intervensi. Intervensi kalau saya perhatikan kalimat ini luar biasa. Kau stop untuk Tuhan cek. Berhenti Tuhan cek. Ini cocok tidak dengan gambar. Ini cocok tidak dengan maunya. Ini cocok tidak dengan sifatnya. Kalau tidak cocok maka rekonstruksi. Dia mau berbeda. Kalau tidak cocok maka ada rehabilitas kembali supaya dia tidak rusak lagi. Seorang berservis mau diservis sebelum datang nanti jadi orang seperti ini, tapi pulang setelah servis 3 hari ini malah kembali jadi orang yang serupa dengan gambar Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ada kerinduan Tuhan yang besar. Saya ketika belajar materi ini, saya temukan satu rahasia besar yang Tuhan punya keinginan dan Tuhan juga punya target untuk pencapaiannya. Amin. Kira-kira kemudian masuk dalam target Tuhan tidak? Saya mau bilang kemudian masuk. Bukan Tuhan Yesus. Allah punya target. Umat Tuhan yang ada di GPDP harus kembali ke gambar Yesus. Harus kembali kepada gambar Yesus. Terlalu jauh kita pergi. Terlalu jauh kita ini. Dia membawa kita kembali. Maka ini bentuk beberapa target-target nyata di antara Yesus seperti itu. Untuk proses kita kembali, dia rehabilitasi karya-karya kita yang besar.
kiri mereka harus belajar untuk seperti ini. Amin. Berikanlah Bapak Tuhan Yesus kasih begitu bahagia kalau kita belajar sampai mendekati dimensi-dimensi ini. Waktu jemaat masuk dalam gereja, saya juga lagi berdoa buat hati kita. Mereka waktu masuk ke gereja langsung menikmati hadirat dalam hati. Selama gambar tidak cocok, maka dia akan kecil. Amin. Ini pas saya dulu, lo bikin bapak, tapi tidak cocok dengan merasa. Kemudian lo tampilkan di tengah jalan atau di pikirannya tempat-tempat umum. Waktu itu bapak lihat lewat orang, gambar tidak sesuai. Mari, bapak, kita jangan berdoa dengan dalam berusaha kecewa. Dia frustasi. Kita hadir untuk menentukan bahwa itu Tuhan. Kita hadir menyatakan kepada Dia bahwa itu Tuhan. Jadi waktu orang lihat kita, mereka memuliakan Bapa kita di surga. Kita ingat lagi. Waktu orang lihat kita, mereka langsung berkata, aku memuliakan Bapa. Saya sampai situ saja dulu. Saya ingin, ada takut ditolak. Ada 3 saja, saya cepat saja. Orang kalau takut nolak, pikirannya mulai kacau. Mulai bikin diri lemah dan lain-lain. Saya cepat saja. Yang ketiga, mengapa orang takut ditolak? Karena dia pengalaman dan lain-lain. Saya lanjut saja. Kadang-kala sampai sini terlalu dimanjakan, semua keinginannya dituruti. Jadi waktu ada keinginan yang tidak dituruti, langsung dirasa papa tidak sayang saya, mama tidak sayang saya, papa tidak sayang. Membuat dia mulai rasa diri sombong kalau kita banyak menjawab dirinya, sehingga yang tidak siap jika ada orang lain yang menikmati atau pandangannya. Saudara, ini gambar-gambar yang rusak. Kita tidak mau dikritik, kita tidak mau untuk dilakukan sesuatu tantangan terhadap bangsa kita. Langsung kita mulai kecewa. Hati-hati terhadap roh yang satu ini roh yang tidak baik. Konsep berpikir yang benar. Aku tidak takut menghadapi orang yang menjengkel. Saya ulangi, mengejek dan menolak aku, karena aku hidup menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Orang mengejek saya terserah, mau caci maki saya terserah, mau bicara saya apa terserah. Tugas saya cuma satu, hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, supaya saya menjadi terang bagi mereka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apapun yang dengan dirimu, iya, engkau dapat berdoa. Apapun yang orang kata keadaanmu, iya, engkau dapat berdoa. Dan apa saja yang dikatakan orang biarkan, karena orang yang memperkatakan kalimat-kalimatnya adalah bagian dari kita. Berprinsiplah bahwa biarkan dia berbicara demi kemajuan saya. Saya punya istilah, semakin orang bicara kita, semakin mereka pelan gas untuk kita berterang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang mencaci maki kita. Daud berkata, sekalipun 1000 orang yang berusaha makan, 1000 di sebelah kiri, aku telah melihat Tuhan. Jadilah Tuhan jawab atas diri. Haleluya. Berusaha siapa ini aja yang itu. Berpikirlah yang positif, dan kita menjadi hidupnya terus berkenan kepada Allah. Masa lalu yang terakhir, dia selalu mengganggu kita, membuat gambar diri kita tidak benar. Orang berpengaruh dengan masa lalu, semua karena takdir. Karena takdir saya begini, karena saya begitu. Mengapa pada masa lalu kurang percaya pada kasih Allah yang
Kalau diampuni, kalau masih ada kemuliaan, masa lalu itu tidak ada. Bahwa kita selalu skeptis, merasa menjadi orang yang tidak berguna, mendapat cobaan, membawa kasih dan pengampunan itu ada batasnya. Ini kasih Allah tidak ada batasnya. Kasih Allah tidak bisa dibatasi. Bagi ada yang membatasi itu keliru. Mari kita bangkit supaya jadi orang yang keliru. Yang berikut, ada keyakinan bahwa hidup itu adalah takdir. Saudara yang percaya takdir kan? Dan saya yang percaya takdir, hidup bukan sebuah takdir, tapi kita hidup karena nurani. Ada rencana-rencana besar yang Tuhan siapkan bagi hidup kita, yang tidak dapat diubah, termasuk takdir masa depan yang sudah. Ini pikiran negatif. Kadang-kadang kita lakukan memang takdir buat saya begitu. Oh Tuhan tidak begitu. Akhir daripada pelayanan kita sempurna seperti Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kita tidak perlu mengurusan takdir dibatasi demikian. Jangan bukan saya. Saudara saya berkata stop. Saudara yang ragu tentang berikan tanah bilang stop. Saya berikan tanah. Ragu tentang pertolongan Tuhan bilang stop. Saya tahu Tuhan tolong saya. Haleluya. Dan pastikan bahwa hidup adalah agen-agen Allah yang terus memberkati diri saudara dan saya. Saudara dan anak-anak di dalam ini. Oh. Ada konsep berpikir yang benar dan kata-kata. Coba berpikir yang benar. Mari coba kita beri dari dalam. Saudara taruh tangan dalam Tuhan melihat pemikiran seperti itu. Paulus berkata, carilah perkara-perkara di atas. Terdengarlah dan berpikirlah kepada pikiran Kristus yang ada di atas. Terdengar lainnya berkata, menyesuaikanlah pikiranku dengan pikiran Kristus. Supaya hidupmu bukan lagi sendiri, tapi Kristus yang ada di dalam. Sekarang ini hilang dari gereja. Hanya gereja cuma mulai kiri kanan, cara nama kiri kanan, ambisi kiri kanan, egois kiri kanan, saling mempersalah satu dengan yang lain. Ada mulai bilang perempuan yang utama yang bikin saya, perempuan bilang ular yang bikin saya, ular bilang apa lagi, ular bilang. Makanya ular bilangnya sudah, kemudian bagaimana ya? Tuhan berdiri berkata, karena kau bukan tipu, maka tipu. Karena kau dengar ular, kau melahirkan mesti mati. Karena kau ikut tipu istri, hari ini kau kerja sampai mati. Saudara manusia mulai saling mempersamakan. Kenapa? Pikirannya dirusakkan. Gambar diri aslinya rusak. Jadi kalau ada gereja yang saling mempersamakan, gembala yang saling mempersamakan, saudara kembali ke Eden karena pikiranmu sedang bersepsi dengan pikiran setan. Saya ingin kita tidak. Saya selesai sampai sini saja.